Om Swastiastu, mohon izin Bapak dan Ibu dosen, perkenalkan kami dari kelompok 8, kelas A3, ingin mempresentasikan tentang gerakan arsitektur modern. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Imade Wardisdana dengan Nimakir 134, selanjutnya Imade Alit Giri Ramakanaka dengan Nimakir 142, selanjutnya saya sendiri Komari Aryadi dengan Nimakir 143, selanjutnya ada Imade Adi Suarjana dengan Nimakir 145, dan yang terakhir ada Imade Dwi Angga Prasetya Wijaya dengan Nimakir 161. Adapun topik pembahasan, yang pertama ada pengertian dan sejarah arsitektur modern, yang kedua karakteristik dan keunggulan arsitektur Bauhaus, yang ketiga konsep arsitektur modern dengan tokoh Walter Gropius, yang keempat yaitu konsep arsitektur modern dengan tokoh Mies van der Rohe. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama yaitu definisi gerakan arsitektur modern. Arsitektur modern abad pertengahan adalah gerakan arsitektur Amerika yang dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Terinspirasi oleh gaya padang rumput yang tinggi yang dikembangkan oleh arsitek terkenal Amerika Frank Lloyd Wright, yang rumah modern abad pertengahan dicirikan oleh tapak kaki yang sangat lebar dan rendah dengan ruang terbuka yang besar, jendela setinggi langit, dan penekanan pada menghadirkan alam bebas. Kesederhanaan rumah mereka, rumah dengan padang rumput yang tinggi, biasanya memiliki lebih banyak fitur dekoratif daripada rumah modern abad pertengahan, yaitu modern abad pertengahan memiliki tampilan dan nuansa yang lebih sederhana daripada padang rumput yang tinggi. Kelahiran arsitektur modern sudah dimulai sejak zaman Renaissance pada pertengahan abad ke-18. Gagasan modernisme pertama kali dicetuskan oleh René Descartes sebagai yang disebut juga sebagai bapak rasionalisme dan menjadi arsitek pertama filsafat modern. Seperti yang dikatakannya, kemampuan rasio adalah kunci kebenaran pengetahuan dan kebudayaan modern. Karena pengaruh revolusi industri, aliran elektrisme ini merebak disebabkan oleh diproduksinya material dan elemen-elemen dekorasi secara massal atau prafabrikasi. Hal ini dipermudah pula oleh adanya sistem transportasi sehingga material dan elemen-elemen dekorasi ini bisa disebabkan hingga ke semua daerah. Next, sejarah gerakan arsitektur modern. Kemunculan ini diawali dari gedung pencakar langit yang berada di Amerika Serikat, menjadi bentuk respon cepat terhadap biaya konstruksi tinggi dan kurangnya lahan bangunan di kota-kota Amerika yang sedang berkembang pesat, serta adanya penggunaan teknologi rangka baja tahan api dan elevator keselamatan. Pertama kali adalah gedung asuransi yang dibangun di Chicago dengan rangka baja besi karya William Lee Baron Jenney tahun 1883, dan kemudian mulailah muncul gedung-gedung lainnya di awal tahun 1900-an yang membawa arsitektur lama dengan dekorasi dan gaya neo-gotik, neo-renaissance, dan Beaux Art. Selama masa itu juga masih terjadinya perperangan dan muncul arsitektur modern, di mana ada dua kemungkinan kebangkitan arsitektur modern di periode tersebut, yaitu kekurangan bahan bangunan baja sehingga bahan tersebut digantikan dengan bahan baru, yaitu aluminium, dan kedua, kehancuran wilayah akibat perang dan perlunya pembangunan kembali di kota tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Karakteristik arsitektur modern. Adapun yang membuat arsitektur modern menjadi lebih berbeda dari arsitektur lainnya. Berikut ini adalah beberapa ciri khas secara umum arsitektur modern. Yang pertama, sedikit ornamen dan dekorasi. Beberapa dari bangunan tradisional yang menggunakan banyak ornamen, motif, dan dekorasi, justru arsitektur modern menggunakan sedikit ornamen saja. Arsitektur ini menganggap bahwa ornamen bukan bagian yang penting dalam desain modern. Yang kedua, ada penerapan garis vertikal dan horizontal, serta model bangunan kota-kota. Desain arsitektur bergaya modern memiliki ciri khas, yaitu banyaknya penggunaan garis vertikal dan horizontal.
serta model bangunan yang didominasi bentuk kota. Yang ketiga, sistem modern dan penggunaan material. Sudah lebih berkembang, ciri khas lainnya dari arsitektur modern adalah penggunaan sistem modern dari teknologi seperti smart home dan material yang diciptakan dengan teknologi konstruksi modern. Yang keempat ada penggunaan cahaya natural dan jendela kaca. Memaksimalkan fungsi menjadi bagian penting dari arsitektur ini. Dengan menggunakan cahaya natural atau matahari dan jendela kaca yang besar akan menyatukan rumah dengan alam secara langsung. Orang yang berada di dalam bangunan atau rumah bisa tetap mendapatkan sinar matahari alami meskipun berada di dalam ruangan. Yang kelima, memiliki ruang terbuka. Dalam rancangan arsitektur modern selalu ada ruangan terbuka dalam bangunan tersebut. Tujuan agar rumah tetap bisa merasakan suasana yang nyaman, tenang, dan alami. Selain itu juga ruang terbuka dapat membersihkan sirkulasi udara yang baik di dalamnya. Yang keenam, desain asimetris. Ada yang berbeda dari model bangunan modern. Tidak memiliki model aturan tertentu. Justru bangunan ini memiliki bentuk asimetris yang menjadi ciri khas dari arsitektur modern. Dikarenakan yang terpenting bukan desain bangunan, namun fungsi dari bangunan itu tersendiri. Yang keenam ada koneksi dengan alam. Selain dibuat fungsional, arsitektur modern dibuat agar bangunan bisa terkoneksi dengan alam. Maksudnya adalah bangunan dibuat agar ramah lingkungan, asri, dan sehat. Salah satu penerapan alam adalah tanaman di dalam rumahnya. Yang ketujuh ada penggunaan material modern dan tradisional. Meskipun arsitektur modern sudah menggunakan teknologi konstruksi yang canggih, namun dalam prosesnya masih menggunakan material tradisional karena kualitas material tradisional lebih baik dibandingkan modern dari segi ketahanan dan kualitasnya. Untuk mendapatkan efisiensi digabungkan kedua penggunaan material tersebut. Yang selanjutnya ada memaksimalkan fungsi ruang. Fungsional sangat menjadi pertimbangan utama saat membangun arsitektur ini. Tidak heran jika semua ruang memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip arsitektur modern. Setiap desain pasti memiliki prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedomannya. Begitu juga dalam arsitektur modern. Berikut adalah dua prinsip utama dan umum arsitektur modern. Bentuk mengikuti fungsional bangunan. Prinsip utama arsitektur modern adalah fungsional. Artinya bangunan dibuat dengan tujuan utama, yaitu memaksimalkan fungsi dari keseluruhan area. Prinsip ini dibuat melalui perencanaan fungsi dari masing-masing yang akan dibuat. Setelah itu barulah bentuk bangunan mengikuti fungsi yang sudah direncanakan tersebut. Teori ini pertama kali diciptakan oleh arsitektur Amerika. Yang kedua ada material tradisional dan ekspos. Material bangunan harus ditempatkan di tempat yang sesuai tanpa harus memikirkan karakter dan tampilan dari material tersebut. Benar-benar mengekspos material apa adanya. Contoh semen yang tidak dicat, kayu yang tidak dipoles agar terlihat alami dan natural. Teori ini diungkapkan oleh Bauhaus dan menjadikan hal tersebut menjadi prinsip utamanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya presentasi dari teman saya. Arsitektur Bauhaus. Bauhaus adalah sekolah seni dan desain di Jerman yang sangat berpengaruh yang terkenal dengan keunikan gabungan antara teknik dalam produksi massal, yang dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai nama sebuah gaya seni tersendiri. Sekolah ini berdiri pada tahun 1919 dan berdiri 33. Pertama kali dipimpin Walter Gropius 1883 sampai 1969 dan Ludwig Mies van der Horst 1886 sampai 1969. Bauhaus bergerak dalam seni arsitektur yaitu utopia berdasarkan pada idealisme dari bentuk yang sederhana dan fungsi yang lugas, dan sebuah kepercayaan bahwa mesin perekonomian dapat membawa secara elegan benda-benda yang telah didesain menjadi milik massa.
menggunakan teknik-teknik dan material-material yang digunakan secara khusus untuk menggunakan pabrik dan manufaktur hal seperti baja, beton, krom, kaca, dan lain sebagainya. Next. Dan sejarah dan perkembangan sekolah Bauhaus. Pada tahun 1919, perekonomian di Jerman sangat acak-acakan setelah Perang Dunia yang menguras segenap daya Jerman. Walter Gropius ditunjuk sebagai pemimpin sebuah institusi, membantu membangun negara dan membentuk sebuah tatanan sosial yang baru, diberi nama Bauhaus. Institusi ini difokuskan pada sebuah wujud baru yang rasional dari perumahan sosial bagi pekerja. Ide dasar dari pola pengajaran dari Bauhaus adalah kesatuan dari artistik itu sendiri dan dedikasi praktikal. Beberapa tipe workshop yang disediakan: metal, tipografi, seni lukis gelas, pahatan, mebel, pekerjaan 3 dimensi, dan lain-lain. Siswa di Bauhaus mengambil 6 bulan pelajaran pengantar yang melibatkan melukis dan eksperimen dasar tentang wujud. Sebelum mereka lulus, di 3 tahun pelatihan workshop oleh 2 ahli, 1 seniman, dan 1 pengrajin, mereka mempelajari arsitektur dalam teori dan praktik, bertugas dengan konstruksi-konstruksi yang nyata. Sasaran kreativitas dan kurikulum menarik keseluruhan dari staf pengajar. Di selanya adalah Paul Klee, Wesley Kandinsky, Oscar Schlemmer, Jonas Eaton, Laszlo Molinegi, Jos Albers, and Michael Byrne. Partai Nazi dan golongan politik fasis lainnya telah menentang berdirinya Bauhaus semenjak 1920-an. Mereka menilai hal ini bagi sebuah kedok bagi komunis, terutama sebab banyak seniman Rusia yang berkecimpung di dalamnya. Sekolah Bauhaus akhir-akhirnya berpindah pertama dari Weimar ke Dessau, dari Dessau ke Berlin, dan akhirnya ditutup sebab rezim Nazi. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu tokoh Walter Gropius. Yang pertama ada sejarah tokoh. Walter Gropius lahir di Berlin pada tahun 1883 sebagai anak dari seorang arsitek. Gropius kuliah di Technical University di Munich dan Berlin. Dia bergabung dengan kantor Peter Berhan pada tahun 1910 dan 3 tahun kemudian berpraktek bersama Adolf Meyer. Di sini Gropius menciptakan inovasi desain dengan menggunakan material dan metode konstruksi dari teknologi modern. Hal ini mempengaruhi industri bangunan dengan menerima standarisasi dan prefabrikasi. Menggunakan teknologi sebagai basis, ia mentransformasikan bangunan ke sains dan ketepatan kalkulasi matematis. Gropius memperkenalkan screen wall system yang menggunakan struktur rangka baja untuk mendukung lantai dan memungkinkan dinding kaca bagian luar terus menopang tanpa harus terpotong oleh struktur. Di sini Gropius meninggal di Boston, Massachusetts pada tahun 1969. Next. Selanjutnya itu pergeseran konsep Walter Gropius. Pergeseran konsep Walter Gropius ketika Gropius membuka kantornya pada tahun 1910. Yang pada saat itu dunia arsitektur kecenderungan meninggalkan historic style untuk menciptakan suatu idiom baru yang diturunkan dari kebutuhan modern dengan menggunakan teknik dan material modern dan mengekspresikan aspirasi modern. Pada tahun 1919, Gropius menganggap fungsionalisme sebagai suatu kutukan pada zaman itu. Selama 4 tahun, ia menjadi anggota kelompok arsitek ekspresionis yang satu sama lain melakukan korespondensi utopian. Penyebab pergeseran konsep Gropius menurut Charles Jens
ada beberapa hal. Yang pertama, ekspresionis sering sulit bangun. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, terjadi kondisi di mana utopian ekspresionis didiskreditkan dengan kekerasan dan pertumpahan darah. Dan yang terakhir, para arsitek ekspresionis yakin bahwa New Style atau New Unity juga merupakan suatu ekspresif dan tidak ada kompromi yang terlibat di dalamnya. Next. Selanjutnya itu karya Wattel Gropius. Yang pertama ada Focus Factory yang dibangun pada tahun 1919. Bangunan ini mewakili konsep utopian ekspresionis dari Gropius. Struktur Fogus merupakan suatu konstruksi perpaduan antara kolom batu bata, balok-balok baja, plat lantai beton, dan tangga beton. Berdinding transparan kaca dan logam, dan digantungkan di luar kolom sehingga fungsi-fungsi non-struktural diperlihatkan secara eksplisit. Selanjutnya ada Pan Am Building di New York pada tahun 1998. Pan Am Building pada New York ini, menurut James, merupakan salah satu bangunan yang memperlihatkan sikap Gropius yang kompromis. Bangunan berlantai 59 dengan tiang-tiang jendela precast, struktur kolom, serta bentuk oktagonal merupakan hasil kerjasama antara Gropius dengan arsitek-arsitek Pietro Bellucci dan Emery Roth and Son yang berdiri di sepanjang Park Avenue, menciptakan suatu fokus baru bagi kota. Selanjutnya yaitu Chicago Tribune Tower pada tahun 1922. Chicago Tribune Tower ini mewakili konsep fungsionalis dari Gropius. Proyek ini dilaksanakan pada saat di mana pengaruh neoplatisisme dan ekspresionisme mulai surut dan konsep arsitektur yang rasional mulai berkembang. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada konsep arsitektur modern dengan tokoh Mies van der Rohe. Ludwig Mies van der Rohe lahir 27 Maret 1886, meninggal pada 17 Agustus 1969. Dia adalah seorang arsitek berdarah Jerman Amerika. Oleh teman-temannya, kampusnya ia sering dipanggil Mies. Bersama dengan Walter Gropius dan Le Corbusier, secara luas dianggap sebagai salah satu perintis arsitektur modern. Kemudian semasa pasca Perang Dunia I, ia berusaha untuk mendirikan sebuah gaya arsitektur baru yang bisa mewakili zaman modern seperti klasik dan gotik. Ia menciptakan gaya arsitektur abad ke-20 yang berpengaruh, dinyatakan dengan kejelasan yang ekstrim dan kesederhanaan. Ciri-ciri arsitektur pada sekitar tahun 1919, Mies mencurahkan perhatiannya untuk mempelajari masalah modern desain. Setelah sebelumnya memakai gaya neoklasik, 3 tema pokok dalam rancangan adalah: 1. Pengaruh kaca sebagai pelindung, 2. Penekanan bangunan dengan arah horizontal, 3. Pengembangan bangunan sesuai dengan fungsi. Peran dalam dunia arsitektur karyanya dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, seperti Pavilion Barcelona dan rumah Farnsworth di Chicago, Amerika Serikat, yang kerap disebut sebagai masterpiece desainnya. Berikutnya ada prinsip desain. Prinsip desain yang ambisius menyajikan sebuah konsep arsitektural yang tidak lekang oleh waktu dan universal. Mulai dari konsep awal hingga detail kecil menyuguhkan ekspresi dunia modern kontemporer yang memukau dengan kesederhanaan yang elegan dan penuh percaya diri. Gaya arsitektural Mies lebih tepat digambarkan melalui konsepnya, yaitu less is more. Kurang berarti lebih. Dan God is design. Ada Tuhan dalam tiap perancangan. Mies van der Rohe adalah salah satu tokoh arsitek modern. Baginya, keindahan tercipta dalam kesederhanaan. Gaya arsitektur Mies van der Rohe yaitu di mana dia selalu konsisten dalam menerapkan gaya modern yang mencirikan gaya internasional. Pertama ada simetris, geometris, simpel dan bentuk lebih sederhana, yang terakhir ada mewah dan elegan, yang dimana tetap memperlihatkan rasionalitas, fungsi, teknologi, struktur, dan material. Berikutnya karya-karya Ludwig Mies van der Rohe. Yang pertama ada Villa Tugendhat, Barcelona Pavilion, SR Crown Hall, Perpustakaan Sejarah Martin Luther King
J.R. Washington, Farnworth House, Segam Building, 860 Lake Surrey Drive. Berikutnya penerapan gaya arsitektur modern. Penerapan prinsip gaya arsitektur modern Mies van der Rohe pada karya-karyanya sehingga dapat mempertegas bahwa itu sebagai ciri karya Mies van der Rohe dalam menciptakan desain bangunan. Mies van der Rohe sangat suka memberikan sentuhan kaca dan baja seperti bangunan yang ada pada gambar di bawah ini. Bangunan Farnworth House 860 Lake Surrey Drive SR Crown Hall didesain berbentuk simetris, geometris, dan simpel tetapi tetap terkesan elegan di mana ada penambahan dan penggunaan material kaca dan baja pada bangunan sehingga dapat memberikan ciri tersendiri pada bangunan dan arsiteknya. Berikut dijelaskan oleh teman saya Rama. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dalam presentasi ini, dalam penataan masa bangunan, penerapan arsitektur modern dapat mengedepankan fungsionalisme ruang dan tapak. Penataan jalur sirkulasi, massa dan ruang-ruang terbuka harus sesuai dengan kebutuhan ruang tersebut. Semudah mungkin dalam pencapaian dan tidak menimbulkan banyak ruang-ruang sisa. Dalam penataan ruang, penerapan arsitektur modern sangatlah konkret. Ruang-ruang yang dirancang haruslah berdasarkan kebutuhan ruang dan aktivitas pengguna, atau sering disebut dengan kaidah form follow function. Bentuk ruang dan massa itu sendiri juga harus dapat memaksimalkan fungsionalisme seperti bentuk-bentuk persegi, sehingga ruang-ruang di dalamnya dapat dirancang seefektif mungkin dalam penampilan fasad dan penggunaan materialnya. Arsitektur modern harus menonjolkan sisi modernitas dan kemutakhiran suatu material dari fasad tersebut. Fasad dirancang dengan sangat minim penggunaan ornamen, tetapi mampu memberikan efek modern. Material yang sangat umum digunakan adalah kaca, karena material ini mampu memberikan kesan arsitektur modern. Sekian kesimpulan yang bisa saya bacakan. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan maupun materi yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.